Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pada hari ini dalam dialog khusus bersama dengan saya Pepi Rizkawati, dan tentunya di sini kita akan membahas dan juga mengenali lebih jauh bersama dengan Bapak Haji Ahmad Dimyati, ataupun biasa dipanggil dengan Akang Dim, bersama dengan Alam Mbah Dukun, atau pada hari ini saya panggil AA saja ya. Selamat datang di studio Radar TV. Datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Kita kedatangan dua narasumber yang begitu spesial pada hari ini. Tentunya akan ada yang dibahas. Namun bahasan ini kita ngobrol santai sebetulnya santai, ya, dalam dialog khusus karena khusus. Khususon ya. Khusus. Hari ini kita ngobrol mengenai pilkada. Pilkada. Ya, di mana untuk hari ini kita bertemu dengan Kang Dim dan juga AA Alam Mbah Dukun. Mungkin sudah pada kenal semuanya, tapi sorry jangan dulu nyuruh nyanyi karena di sini kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Kang, ya. Tentunya untuk pilkada ya. Di Banjar, kita juga sudah mendapatkan informasinya, ya. Sudah masuk, sudah fix dengan jalur independen. Independen insya Allah. Ya. Namun tentunya pada hari ini kenapa memilih jalur independen? Itu dulu mungkin ya. Itu dulu, boleh. Ya. Alhamdulillah, Teh Pepi, saya dengan Alam ini ngebantun, kalau di undang-undang perseorangan disebutkan, kalau secara umum independen. Itu betul-betul kami merenung secara hikmat agar supaya kita di Banjar untuk berkontestasi atau nyalon kepala daerah dengan wakil kepala daerah Kota Banjar di Jawa Barat ini dari perseorangan, itu betul-betul kami melihat kayaknya lebih, setelah merenung, kami juga insya Allah keluarga ada yang istiharoh segala macam itu, agar supaya, karena di undang-undang itu disebutkan hanya ada 2 tiket, itu kalau bahasa ininya praktisnya, tiket 1 melalui partai politik, tiket yang kedua ya perseorangan independen. Akhirnya kami ngambil perseorangan, dianggap oleh kami, saya dengan Alam, ya adik saya ini, itu adalah yang paling sepertinya insya Allah yang paling nyaman. Kami insya Allah ke depan kalau ditakdirkan jadi wali kota di Banjar dan wakil wali kota Alam Mbah Dukun, itu akan lebih mandiri, ya akan lebih mandiri, betul. Tidak mungkin, karena saya sangat pernah di partai, tidak terlalu ikut campur partai. Bagaimana kami nanti setelah jadi akan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat Banjar ini ya bisa lebih maslahat gitu lah. Artinya betul-betul bisa mandiri. Itu yang kami, dasar kami yang paling utama. Dan alhamdulillah setelah dipraktekkan ya kami tidak repot-repot seperti sekarang bikin tim itu ini tidak banyak ikut campur, kecuali ya insya Allah pribadi sareng Alam ini yang nentuin tim segala macam itu kami berdua. Ya tidak ikut campur partai-partai segala macam, ya kendati partai pun sangat baik ya, cuman maksud saya subjektif kami itu saya yakin ya dari inilah perseorangan atau independen lebih nyaman itu untuk diproses, maupun insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita jadi wali kota Banjar dan wakil wali kota Banjar 2024-2029 gitu Mbak Peti. Baik, dan tentunya pemirsa Radar TV, salah satu yang menjadi keinginan jalur independen. Bahwasanya next insya Allah jika Allah menghendaki, jadi untuk wali kota beserta dengan wakil wali kota Banjar, dengan kemandiriannya kota Banjar pula, dan tentunya Bapak dulu pernah menjabat juga anggota DPRD di Ciamis, tapi ya Pak Ciamis, ya. Itu di tahun 99 sampai dengan tahun 2004. 2004. Betul. Ya. Kemudian melanjutkan kembali sempat menjabat sebagai ketua DPC PDIP ya. Ya, Kota Banjar, betul. Ya. Itu di tahun 2003 sampai 2015, betul 2015, ya Pak ya? Iya, ya. Dan juga menjadi wakil wali kota Banjar 2 periode ya. Di tahun 2004 sampai dengan 2013. Banyak hal yang mungkin dulu pernah dialami ketika wakil wali kota, sehingga sekarang ketika maju kembali sudah tahu apa saja yang ingin ditata. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, insya Allah. Kalau Kang Alam Mbah Dukun. Iya,
Aduh, sok rada paur hayong jadi nyanyi. Kang Alam, kalau misalnya Alam sendiri nih, jadi wakil wali kota, yang jadi impian kalau misalnya jadi wakil wali kota itu, apalagi di Banjar ya, satu tempat yang memang banyak sekali orang-orang datang ke sana. Apa yang akan unggulkan di kota Banjar? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, untuk semuanya peserta atau calon-calon wali kota atau wakil wali kota tujuan pada intinya sama, ingin mensejahterakan ya. Kita juga sama seperti itu, tapi mungkin kalau saya pribadi karena memang berasal dari sosok figur yang asalnya sering juga dipanggil-panggil nyanyi untuk kampanye sana sini, juga mungkin saya jurkam lah asalnya ya. Sekarang jadi ikut masuk sekarang ya. Mungkin ingin meningkatkan kesenian Banjar mungkin kalau saya tuh, khususnya di sana mungkin di bidang sana. Yang selama ini, Kang, kalau misalnya untuk yang di Banjar sendiri, keseniannya yang paling menonjolnya apa sih? Ya, kalau saya lebih melihat secara umum saja ya, bangsa Indonesia, saya sering mengistilahkan budaya kita ini atau kultur seni kita ini lebih ke India-Indiaan, artinya dangdut. Nah, dangdut. Nah, ini yang saya lihat ya, mudah-mudahan tidak salah, itu yang mengakar di bangsa kita. Nah, kebetulan Alam yang sangat populer dengan nama Mbah Dukun kan beliau kalau nggak salah itu adalah pedangdut rock ya, apa istilahnya itu ya. Nanti beliau yang lebih paham. Nah, itu apa namanya yang saya merasa cocok ya kalau masyarakat di Banjar atau dimanapun di Indonesia ini, karena ya seperti saya dari Teh Haji, ibunya beliau Alam itu mengatakan, Pak Dimyati awas loh, anak saya ini katanya bukan cuman di Banjar, itu yang mengetahui bahkan yang mencintai itu se-Indonesia bahkan sedunia, karena teknologi informasi sekarang kan yang sangat masif, seplanet. Nah, artinya saya ketika dalam tanda petik bermimpi ingin bareng berpasangan dengan Alam Mbah Dukun ini, betul-betul itu dengan apa namanya, dengan perjalanan spiritualistik saya ini saya laksanakan, dan silaturahim dengan beliau dengan keluarganya ya sekarang berjalan, alhamdulillah berjalan, dan kami sudah daftar, sudah hampir selesai hari ini tanggal 8 ini malah se-Indonesia proses perbaikan itu selesai nanti di pukul 23.59 ya. Nanti tengah malam. Nah, itu Mbak Betty, bahwa kami betul-betul sudah merasa ya subjektif kami itu sudah sangat optimal lah ketika mau berpasangan, segala macam prosesnya itu ya begitu indah, sangat apa namanya, sangat silaturahim. Alhamdulillah gitu lah, alhamdulillah ya daftarlah kita ya di Banjar, dan mudah-mudahan lagi-lagi saya ingin mengistilahkan kalau takdir kami dari Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, kami yang jadi wali kota dan wakil wali kota Alam Mbah Dukun, ya mau dipakai alat ibadah lah untuk berpuasa itu. Itu mungkin yang pertama mensejahterakan, kemudian menjadi satu alat untuk beribadah bersama-sama, mengajak semuanya untuk warga Banjar khususnya, dan tentunya ingin meningkatkan untuk Banjar banyak hal ya, mungkin untuk di daerah Banjar. Kalau misalnya saya melihat di Banjar itu, Kang, punten, untuk makanan khas, kemudian untuk sistem UMKM-nya, itu seperti apa yang sekarang? Ke saya, sekarang saya. Ya, kalau makanan Banjar yang khas itu nggak terlalu jauh berbeda dengan Ciamis Tasik ya, yang di Priangan Timur itu apa namanya, makanan itu ya makanan yang Sunda banget, seperti ya kalau saya sendiri ya makan, karena saya ini Sunda banget, artinya malah saya ketika jadi wakil wali kota Mbak Betty, saya itu ingin orang Sunda ini ya betul-betul Sunda, kayak orang Jawani gitu loh. Nah, karena kultur itu salah satu alat kemajuan ya, yaitu kalau saya makan tuh walaupun di Banjar nyatanya tukang nasi goreng banyak orang Jawa Tengah.
karena kami berbatasan. Nah, nasi goreng orang Sunda itu kan pakai terasi, ya, pakai cikur. Iya, betul. Nah, itu yang saya lihat khas di Banjar. Kendati yang jualan orang Jawa Tengah, tetapi orang Jawa Tengah juga yang nyunda gitu loh. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya. Jadi kalau saya beli nasi goreng itu, punten, ya kadang kalau si tukang nasi gorengnya tidak punya terasi, saya bawa terasi. Pakai terasi dan ada cikurnya. Saya makan terasi Banjar. Jadi memang maksud saya begini loh Pak, ketika datang ke Banjar, kita tidak ada makanan khas yang mungkin, di Banjar terkenalnya ini nih, kita ngejarnya ini. Nah itu mungkin nanti yang next kayak misalnya di Tasik memang dengan TO ya, yang mungkin datang ke Tasik TO ataupun bordirnya yang sudah ada khusus. Ini kayaknya Kang Alam, nanti Alam ketika di Banjar harus lebih menggiatkan kembali yang menjadi ikonik Banjarnya sendiri. Kemudian mengenai kita kembali lagi untuk ke politik, bahwasanya memang dalam hari ini maju untuk menjadi wali kota dan juga wakil wali kota, mempunyai satu tujuan, mempunyai visi dan misi tersendiri. Ya, dan pada kali ini mungkin kepada seluruh warga dipersilahkan untuk visi dan misinya ketika menjadi wali kota, berikut juga wakil wali kota seperti apa? Ya, kalau visi misi kami Mbak ya tadi yang di awal bahwa kami itu akan sangat mendongkrak ya kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, yang memang itu jumlahnya pasti terbesar lah dimanapun. Nah sementara yang saya tahu karena saya juga pernah di DPRD Kabupaten Ciamis sebelum Banjar jadi DOB, juga saya jadi wakil wali kota 2 periode di Kota Banjar bareng dengan Pak Haji Dr. Herman, itu merasa paham betul ya di Banjar itu bagaimana misi dan visi kami itu bisa kami kita telurkan dan kita praktekkan nanti ketika jadi wali kota. Mudah-mudahan saya mohon doanya ke semua pihak agar kami nanti bisa dipakai alat ibadah betul ya berkuasa itu. Nah maksud saya itu pasar modern ini ya salah satunya karena kita targetnya pastilah kesejahteraan sama semua dengan pasangan-pasangan calon lain atau bapak paslon lain, yaitu lebih mengakomodasi pasar tradisional dulu lah. Pasar modern ini ya kita tahan dulu karena memang sudah sangat menjamur di Kota Banjar. Ya kita akan mengakomodasi paling prioritas itu pasar-pasar tradisional. Ya, yang memang pasar tradisional itu dipastikan yang menengah ke bawah ini yang beraktivitasnya sangat tinggi. Ya kita akan seperti itu. Seperti ikonik tadi ya nantinya. Ya seperti di Jalan Merdeka itu di Kota Banjar ya. Di Jalan Merdeka itu kan ya dulu itu toko-toko itu terus warung-warung itu kan sangat hidup. Nah sekarang tidak seperti itu lagi ya, malah karena pasar modernnya lebih dominan ya mereka ya itu udah rumus itu akan terminimalisir. Nah, siapa yang bisa merubah ini? Kekuatan terbesar yang saya pahami baik secara politik maupun secara kasat mata itu adalah kekuasaan kepala daerah. Yang bisa merubah itu salah satunya. Yang paling punya power, punya APBD, punya kekuasaan. Nah, itulah di samping pasti kekuatan-kekuatan lainnya. Dan itulah salah satu motif kami untuk ikut di Banjar karena saya seorang politisi yang insya Allah bukan politisi yang hanya kepentingan ya, yang jadi teman itu, tetapi bagi kami ya lagi ingin diulang-ulang insya Allah nih mohon doanya, itu mau dipakai alat ibadah. Ya alat ibadah bagaimana? Politik itu jadi alat ibadah. Nah politik itu jadi alat ibadah, betul itu Alam. Dan pasar tradisional ini ya karena emang umat rakyat yang paling banyak di sana yang betul-betul harus diakomodasi. Ya diakomodasi. Izin pasar modern ini stop dulu lah. Yang sudah ada ya kita amankan. Ya, itu yang praktisnya kurang lebih begitulah. Nah kurang lebih. Dan nanti akan kita khusus ada kawasan untuk adik-adik atau anak-anak milenial kita siapkan gitu. Ya agar supaya supaya nanti mereka supaya ada lokasi yang semangat untuk beraktivitas segala macam itu. Ya karena ini kan untuk menyambut juga ya nanti ya tahun 45 itu ya
2045 yang disebut-sebut di mana-mana Indonesia emas. Nah, ini kan generasinya harus dipersiapkan betul dari sekarang. Nah, itu Mbak, sementara itu. Nah, itu untuk kedepannya. Dan untuk pemirsa Radar TV, di sini juga masih penasaran nih. AA, kalau misalnya tadi Akang sudah akan mempersiapkan juga untuk kedepannya kepada para muda-mudinya di Banjar, tentunya Alam juga mendukung hal tersebut. Salah satu contoh yang mungkin nanti ada di pikiran Alam untuk memajukan muda-mudi tersebut, mau seperti apa di bawahnya? Dalam usaha atau gimana ya maksudnya? Bisa dalam hal ya. usaha ataupun dalam hal untuk berkeseniannya. Karena kalau misalnya untuk kesenian kayaknya harus diarahkan lagi tuh. Betul. Iya kan? Betul. Banyak nggak di sana untuk tempat-tempat belajar keseniannya gitu? Apakah diarahkan kembali? Kan banyak channelnya kalau Alam. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan lebih semangat loh nanti kalau sama Alamah. Nah, nanti kira-kira gambarannya seperti kalau apa? Saya sih lebih condong ke Pak, mungkin ke arah ke pertaniannya mungkin ya, yang lebih tahunya ke sana. Mungkin di arah pertanian bagaimana cara meningkatkan mereka itu supaya bisa jadi satu induk mungkin ya, satu tujuan yang memang kadang-kadang petani itu yang saya tahu ya, mereka tuh nggak bisa langsung punya pasar sendiri mungkin ya. Punya pasar sendiri. Ibaratnya kita banyak di daerah-daerah yang saya tahu tuh petani itu mereka tidak bisa menjual dengan apa yang harga yang bisa dia inginkan mungkin ya. Layak ya. Karena memang kebanyakan juga banyak intervensi atau campur aduknya para calo-calo yang memberi dari awal atau memberikan dari ini ya. Sehingga mereka yang diinginkan tuh dengan harga yang memang kurang seimbang gitu, karena sudah kadang-kadang udah di DP duluan atau gimana gitu. Nah, mungkin saya lebih agak sedikit menuju ke arah sana ke pertaniannya juga. Pertaniannya. Rada sulit sih. Sulit ya. Mulainya itu loh. Saya tuh gini Mbak, insya Allah kalau kita jadi besok terpilih oleh masyarakat dan berkah, saya selaku kepala daerah akan menugasi khusus ke beliau ya, menugasi khusus karena beliau punya potensi lebih daripada saya dan yang lain, yaitu di seni itu ya. Di seni, dan seni ini juga salah satu aktivitas masyarakat yang sangat digandrungi ya, beliau akan ditugasi khusus ya, karena regulasi itu kekuasaan itu di kepala daerah numpuknya. Nah, undang-undangnya kan gitu. Nah, saya tahu betul. Nah, tetapi kan ada kebijakan yang memang diberi kekuasaan yang sangat leluasa agar bisa ngelola anak muda, bahkan dengan kreativitas ekonominya nanti pertanian ya. Dan beliau kemarin diwawancari beberapa kali saya lihat di televisi, ya beliau sedang bertani apa gitu loh, saya nggak tahu, cuma kata saudara saya, nah itu potensi yang di luar seninya, artinya lebih kan hidup ini Mbak, kalau tidak salah konseptualnya sederhana. Kalau ingin benar pakai agama ya gitu, kalau ingin mudah pakai ilmu gitu kan, dan kalau satu lagi kalau mau indah dengan seni. Nah, ini punya potensi seni yang memang nyata itu mah ya. Nyata. Nah, itu nanti akan kekuasaannya akan dilokalisir di wilayah itu untuk nanti bisa berkreativitas dengan anak muda ya, seninya bisa melalui juga bukan dimodifikasi, dimix dengan pertanian segala macam yang akhirnya ke ekonomi dengan penuh enjoy kan, jadi menurut saya bisa sangat sempurna gitu loh. Iya, betul, karena memang kalau dilihat ya dari untuk konsep seni, kemudian untuk ke ekonomi, ke pertanian juga itu memang belum ada yang dijalankan secara langsung ya. Mudah-mudahan tadi terjadi lah nantinya itu di Banjar. Berarti masuk untuk ke program nih, Kang, kalau misalnya untuk program-program yang sudah disusun sedemikian rupa, selain tadi yang Akang sampaikan, adakah yang lain program-program dan kemudian bagaimanakah cara sistem untuk mengkampanyekannya kepada masyarakat, memperkenalkan kita programnya ini. Mungkin nanti ya Kang ya, ketika kampanye pasti akan ada ditanyain programnya apa. Mungkin next nanti kita bahas setelah jeda ya Kang ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus, masih bersama dengan Kang Dim dan juga Alam Mbah Dukun.
baik, kita kembali lagi di segmen yang kedua, masih dalam dialog khusus bersama dengan saya Pepi Rizkawati. Berikut juga dengan Kang Dim dan juga Alam Badukun. Pak, kita ngobrol-ngobrol tadi mengenai banyak hal yang akan digali. Potensi-potensi sumber daya alam, berikut sumber daya manusia di Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita juga pengen tahu juga ngobrol-ngobrol santai kalau misalnya nih Kang Dim yang sudah pernah menjabat 2 periode wakil wali kota dan sekarang apa yang menjadi tergerak hati untuk kembali mengikuti pilkada dan juga di tahun sekarang bersama dengan Alam Badukun? Ya, yang pasti itu saya melihat dan merasakan karena saya di Banjar terus, itu kan UMK Banjar itu terkecil di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat loh, dari 27 kota kabupaten. Juga kemiskinannya cukup tinggi. Nah, inilah salah satu motivasi kami untuk ikut di Banjar mencalonkan wali kota dan wakil wali kota, saya dengan Alam Badukun, dan nanti apalagi setelah oleh Allah ditakdirkan jadi, nah inilah kesempatan untuk ibadah kita gunakan, memperbaiki bagaimana Banjar ya supaya tidak tadi minimal tidak UMR-nya terendah di Jawa Barat, kemiskinan juga kita minimalisir, ya kita minimalisir tentunya dengan membangun yang paling utama ya baiknya dari SDM dulu ya, dari SDM baru ke paling utama, karena saya sering mendengarkan ungkapan-ungkapan kemiskinan mendekati kekufuran, kekufuran mendekati kekafiran. Nah ini kan dahsyat, berbahaya ini kan menurut saya. Nah, artinya harus dibangun ya SDM dari sejak awal tuh ya, dari sejak anak-anak. Itu insya Allah karena pemerintah kota itu kan kekuasaan yang paling tinggi di daerah ya, daerah Kota Banjar. Itu bagaimana ini bisa SDM ini terbentuk jadi siap sudah cerdas, berakhlak yang mulia lagi kan. Ya ini salah satu yang kami target agar supaya yang kecil-kecil dalam tanda petik ya dampaknya nanti terhadap kemiskinan maupun itu kecil ya dalam tanda petik. Kalau SDM-nya sudah cerdas dan berakhlak mulia, itu niscaya akan bisa meminimalisir, dipastikan kemiskinan maupun UMR ya tidak rendah-rendah amat se-Jawa Barat kan. Kita malu saya ketika ngomong-ngomong misalkan keluar Banjar dengan saudara kita, teman kita, atau mungkin yang baru kenal, ketika UMR Banjar berapa, waduh saya tuh ngejawabnya itu sering nggak sanggup itu sebenarnya. Nah inilah yang salah satu motif kami lah untuk ingin beribadah di Kota Banjar, lebih berkiprah lagi kalau jadi wali kota dan wakil wali kota Banjar di 2024 ya. Iya, jika dengan UMK ataupun UMR tersebut yang paling rendah, untuk lapangan pekerjaannya di sana seperti apa nih? Ya, nah yang saya tahu, saya ini kan kebetulan dari Tanjung Syukur ya. Tanjung Syukur itu kebetulan ada pabrik yang namanya Albasi. Ya Albasi yang punya kalau nggak salah orang Tasik ini. Ya di Tasik jalan kok, di sana nggak jalan. Ya nggak jalan, terus ada 3 pabrik. Gitu ya? Ya itu saya melihat kelihatannya memang ya karena faktor kompetitif para investor ini masuk ke Banjar ini kan rendah gitu ya. Rendah, maksud saya gini. Jadi izin dimungkinkan biaya tinggi ini akan kita pangkas nanti. Ya akan kita pangkas, bahkan izin kalau perlu kita bebaskan untuk tidak berbiaya lah, apalagi biaya ekonomi tinggi ya. Untuk banyak investor yang memang baik ya, kita akan cek secara profesional ya. Karena pemerintah kota pasti kan punya alat gitu ya, punya alat untuk masuk ya ke Banjar agar supaya tenaga kerja yang sekarang di mana-mana nganggur terserap. Dan ini yang sederhana kan akan meningkatkan UMK Banjar nanti, UMR Banjar itu dipastikan gitu. Nah itu yang kecil-kecilnya ya. Yang besarnya tetap kita akan, bahkan kita sedang mempersiapkan ya tim kita ini bagaimana nanti yang miskin-miskin ini bisa kuliah juga gitu. Wah, bisa kuliah ya karena kita
juga akan ngitung, ya mudah-mudahan yang miskin dan berpotensi untuk mereka bisa kuliah ke perguruan tinggi, maksudnya sekolah melanjutkan, ya kita gratiskan lah gitu, kita gratiskan, kita bantu mereka ini asal layak ya. Layaknya itu maksud saya udah baik anaknya, cerdas, terus juga miskin, nggak mungkin dia sekolah dengan kemampuan yang ada di keluarganya. Ya kita backup betul itu. Dan saya dulu pernah menggelontorkan itu, ya artinya pikiran saya tapi ya belum terlaksana. Belum terrealisasi. Ya, karena saya kan wakil kepala daerah. Kalau wakil kepala daerah itu kan kekuasaannya hampir nggak ada. Hampir nggak ada kecuali kepala daerah memberi kekuasaan terhadap wakil kepala daerah. Kalau di Banjar ya wali kota dengan wakil wali kota. Ya. Itu kira-kira begitu. Jadi nanti harus ada program tersebut kembali dijalankan ya? Iya, Kang? dijalankan. Yang pasti itu investor ini yang baik-baik ini ya kita undang ke Banjar untuk menginvestasikan ya usaha-usahanya di Banjar agar supaya masyarakat bisa terserap lah tenaga kerjanya. Jangan sampai sekarang itu gaji yang sangat murah pun mereka berduyun-duyun kan kasihan ada eman-eman kalau orang Langen bilang tuh di Banjar itu kan Mbak ada ini punten teh Pepi ada kecamatan yang namanya Langensari. Itu namanya aja Jawa tuh. Kan Banjar itu 4 kecamatan. Nah, maksud saya itu kalau orang Jawa bilang itu ya eman-eman lah. Banjar yang kecil, penduduknya terkecil juga di Jawa Barat, masa sih teka geroh gitu loh. Harus oleh kekuasaan kecil, yang betul. memang ada kepala daerah, wakil kepala daerah, birokrasinya cukup ini kan cukup memadai. Kayaknya kalau niat kita ibadah, insya Allah akan terlaksana gitu. Artinya tidak korupsi lah gitu loh, tidak korupsi. Ya korupsi ini kan itu salah satu faktor Mbak yang menghambat juga akhirnya berdampak terhadap masyarakat yang tadi. Jadi ya, pasti. sangat bisa miskin karena tidak dikelola dengan niat, tidak dengan niat ibadah ya. Jadi Banjar itu kan seharusnya potensinya tinggi. Tinggal pengelolanya nih, pemerintah maksud saya ya, pemerintah. Iya, pemerintahannya ya. Pemerintah ya dengan DPRD-nya jadi pemerintahan itu sangat sangat mungkin sekali ya dengan niat yang ini ngelola Banjar, penduduknya sedikit, geografisnya juga terkecil. Kami orang Sunda kan karena simkuring sareng alam nih orang Sunda kageroh lah insya Allah gitu. Apalagi niat tadi yang paling utama niat dipakai ibadah. Kekuasaan ini. Itu mudah yang hitung. Saya kalau sabada pun benar-benar ditakdirkan dilantik 2024 ini yang kalau nggak salah waktunya 2025 Februari kan dilantik seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Saya akan undang semua, panggil semua, baik birokrasi udah pasti maupun stakeholder para tokoh itu akan kita rembugkan lah. Ya kita rekonstruksi kembali Banjar ini agar supaya tadi konseptual kageroh itu ya kita ejawantahkan nanti di saat-saat awal itu. Itu Mbak. Dari semua lini ya. Semua lini karena pemerintah ini kan ya itu tadi kekuasaannya sangat besar, kita undang mereka. Tokoh-tokoh ini ya yang biasa diikuti masyarakat. Merembugkan bagaimana Banjar ini direkonstruksi kembali lah pikiran-pikiran itu supaya kita akumulasi, kita nanti action kan ya pemerintah dengan masyarakat biar lebih kolaboratif lah gitu lah. Kolaboratif bisa membangun Banjar lebih baik lagi ke depan. Betul. Itu. Termasuk Kang Alam yang siap. Iya, kita sharing ya kekuasaan itu Banjar. di undang-undang walaupun tidak begitu memberi keleluasaan wakil kepala daerah. Ya kita bagilah, karena ya tadi kalau niat kita ibadah, kenapa ibadah kita aja niatnya, Pak. Kusa sarangan daya itu Pangintanan. Kalau misalnya untuk Kota Banjar yang dengan lowongan pekerjaan yang minim, kemudian dengan tempat berkunjung ataupun tempat wisata yang minim dan kunjungan-kunjungan dari luar juga nggak terlalu banyak. Insya Allah nanti didobrak kembali ya bersama dengan Alam ya tentu. Alam ini kan punya potensi seni lah yang paling utama ya, budaya. Sudah bisa kebayang dan mengkreat ya. Alam ya. Dan nanti kan Banjar yang punya potensi untuk nyeni ya, jadi penyanyi ini kan bisa Alam inilah yang sangat sangat kodratinya ada, intelektualitasnya ada, kodrati seninya maksud saya. Terus intelektualitasnya ada ya langsung aja kan gitu loh, kekuasaannya kita bagi.
agar supaya dia berkreasi dengan masyarakat dan nanti bisa menelurkan seniman-seniman nasional kan bahkan lebih dari itulah. Alam, kalau misalnya ngobrol-ngobrol untuk seni, berapa lama ini? Kayak masih tetap terus nyanyi atau sekarang ada off dulu atau gimana nih? Karena mungkin ada off dulu mungkin. Karena biasanya mungkin saya sebagai jurkam, apalagi sekarang lagi pilkada ya, lagi pada banyak acara. Mungkin saya fokus ke Banjar. Karena mungkin saya udah kayak dua ya, ambil sekarang jadi jurkam, sekarang juga nyalon juga. nanti double. Ya. Kalau dulu mah ngedorong orang jadi, sekarang mah ngedorong dengan jadiin sendiri. Jadiin sendiri. Sulit nggak? Bakal sulit nggak itu? Ya, malah lebih enjoy kelihatannya. Lebih enjoy sih sepertinya ya. Nggak akan terlalu sulit ya, karena orang yang ditemui dimanapun itu lebih hafal sih sebetulnya. Iya. Udah ya lebih dikenal. untuk beliau dibanding saya juga itu di Banjar lah. Di Banjar karena. Banjar ya. Di Banjar. Padahal saya kan udah 2 periode terus di Banjar terus, tapi kalau jalan malah lebih pengen dipoto dengan Alam. Pak Haji. Kalau saya kan waktu dipoto jadi Ultraman, Pak Haji. Jadi Ultraman, Pak Haji. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai kembali ya, Kang dan juga Alam di segmen yang terakhir nanti mengenai harapan dari masing-masing, dari Kang Dim dan juga Alam sendiri untuk Kota Banjar tercinta. Baik, untuk pemirsa, jangan lupa kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Tentunya di segmen yang ketiga dalam Dialog Khusus masih bersama dengan saya Pepi Rizkawati. Di sini kita ngobrol-ngobrolnya semakin hangat, juga semakin seru dengan berbagai macam program ke depannya yang insya Allah akan dijalankan bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan amanah dengan beberapa program yang insya Allah juga setelah melihat sebelumnya, berkaca dari sebelumnya sehingga ingin membuat Banjar lebih maju lagi. Kalau misalnya nih dengan yang sekarang, kita kan setelah fix kemudian sudah siap untuk berkampanye. Kalau misalnya dengan kampanye yang nanti akan dijalankan oleh Kang Dim dan juga Alam, sistematika kampanyenya mau yang seperti apa sih? Ya, kalau saya sih alhamdulillah ya, ketika di proses pencalonan saya ini kan dapat tiket ini dari masyarakat. Nah, padahal di teori maupun praktis bahwa yang punya kedaulatan tertinggi itu kan masyarakat, rakyat. Ya. Betul, ya. Saya dengan Alam ini kan dicalonkan oleh masyarakat. Ya, kalau bahasa undang-undang perseorangan atau independen itu untuk nyalon di Banjar. Dan sekarang sedang diproses. Proses itu sekarang tinggal proses syarat saja administratif. Ya. Dengan kesehatan jasmani rohani lah itu lengkapnya. Nah, insya Allah nanti pun ketika kita berkuasa, ya kita akan melaksanakan amanat masyarakat karena alurnya itu kan sangat nyambung. Saya dicalonkan oleh masyarakat, keinginan dari mereka. Nah, keinginan mereka wajib hukumnya kita ejawantahkan kan, karena memang amanatnya langsung, tidak melalui birokrasi yang lain. Kendati saya juga ingin ingin bahwa di kompetisi nanti Mbak Pepi itu agar supaya ya lebih sehat, ya tidak apalagi yang money politik kayak gitu, nggak sih, mudah-mudahan tidak terjadi lah di Banjar yang memang sangat kita cintai kota ini. Ya, mengharapkan, saya yakin dengan pemilu kada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November bulan besok itu bisa terlaksana lah dengan baik. Nah, kalau tim ya kami awalnya itu kan pasti diskusi dulu dengan calon wakil Alam, itu tidak lebih jelimet lah, sederhana dan amanat, insya Allah nanti dan terus-terusan kita diskusi ya. Kita diskusi bagaimana membentuk tim yang baik nanti agar supaya di lapangan tidak yang sukses timnya saja kan, kalau calonnya nanti tidak sukses. Makanya kami sih ingin bilang tim pemenangan ini ya, tim pemenangan untuk karena berangkat dari apapun yang dibicarakan itu kan katanya doa. Doa. Nah, nanti
tim juga kita ini maunya tim pemenangan lah, pemenangan dan berkah gitu ya. Dan berkah. Diucap terus ya. Diucap tim pemenangan, tidak tim sukses lah. Karena nanti khawatir yang sukses cuma timnya. Itu bahasa ini lagu yang tim pemenangan ya, lebih memilih ke sana. Berarti kalau misalnya dalam memilih relawan ataupun memilih tim sendiri, berarti akan secara langsung dipilihnya ataukah ada penyaringan terlebih dahulu atau gimana nanti? Iya, yang pasti ya tadi Alam ini kan sudah terbiasa ya mendorong orang jadi kepala daerah, wakil kepala daerah, bahkan mungkin calon legislatif. Udah terbiasa, dia punya tim yang memang sudah permanen dia punya, dan nanti tinggal dikolaborasikan dengan tim yang saya punya. Dan itu mandiri banget itu ya berangkatnya dari dua individu ini insya Allah. Dengan keluarga, dengan teman, handai tolan itu yang nanti kita jadikan tim menangan. Nah, ada seleksi, ya ada lah pasti seleksi yang kira-kira memang nanti baik, bisa amanah, ya kita betul-betul kasih tugas lah jadi tim. Baik. Kalau misalnya dengan tim-tim tersebut nih, kita ngobrol-ngobrol mengenai kampanye. Jika kampanye itu tidak mungkin serta-merta tangan kosong ya sebetulnya memang. Ada saja hal yang bersangkutan dengan dana. Menurut Akang dan juga Alam, dana sendiri menurut Akang dan juga dalam sistem kampanye sekarang, apakah memang diperlukan yang besar ataukah sudah siapkah dengan hal tersebut? Memang setiap orang pasti mengira harus butuh banyak uang ini dananya gitu kan. Kalau menurut Akang sendiri bagaimana, Kang? Ya, kalau saya sih melihat dana itu dipastikan perlu ya, karena kan tim pemenangan ini kan kesana kemari, nanti kita juga di TPS kan harus ada saksi, itu pasti. Ya, maksudnya ada biaya material, uang gitu loh, itu pasti. Dan kami sangat silaturahim patungan. Amen. Mungkin saya lebih besar karena saya calon kepala daerah, beliau wakil, itu kita kompromikan betul ya. Jadi tidak perlu banyak sih menurut saya sih, tapi perlu amanah lah, perlu amanah. Teman-teman juga akan saya dengan Alam ini akan kita kita semacam saling memberikan masukan lah, arahan agar supaya nanti lebih bekerjanya itu ya betul-betul tidak hanya jangka pendek, artinya mereka dapat operasional sebanyak-banyaknya, misalkan uang, bukan itu. Nah, artinya nanti pun kalau jadi ya kita bareng-bareng, kita bareng-bareng bagi-bagi gitu loh, bagi-bagi kue dalam tanda petik ya, kue untuk bagaimana visi misi kita ini bisa diterjemahkan nanti di lapangan betul, agar supaya harapan kita rakyat lebih sejahtera itu terwujud, dan saya yakin terwujud kalau modelnya begitu. Prosesnya ini berjalan jelas lah. Ya, lebih saling mempercaya. Dan saya selalu bilang, teman-teman nih yang jadi tim, ya insya Allah kita bareng terus, nggak selesai. Kita nanti pemilu selesai sudah kan. Ada istilah di Banjar itu apa tuh? Barho itu bubar pohok katanya itu. Enggak lah, jangan itu. Berarti berkesinambungan, silaturahmi dan juga kekeluargaan ya. Jadi bareng-bareng lah sampai akhir gitu. Dan itu bisa diajawantah karena saya merasa udah punya pengalaman juga ya, punya pengalaman. Jangan gombal-gombal yang berakibat bisa barho tadi. Ya betul-betul dari hati ke hati kita ketuk untuk jadi bareng-bareng lah gitu. Iya. Tapi Kang, kalau misalnya sekarang ini saya melihat ya, ketika Akang dan juga Alam yang maju dengan jalur independen, kok kayaknya nyaman banget gitu ya. Semua hal yang diucapkan dengan begitu banyaknya program itu memang dari hati. Sebetulnya kalau misalnya menurut Akang juga, independence-nya itu seperti apa sih sebetulnya, Kang? Kok bisa bikin kita ini kayaknya memang dari hati dan ini program-program yang harus dijalankan gitu loh, Kang? Ya sejujurnya ya TPP, saya ke independen ini atau perseorangan itu terilhami oleh Alam. Sebetulnya tadinya kan saya orang PDI Perjuangan. Betul-betul saya mau ngambil dari PDI untuk nyalon di Banjar. Ini mohon maaf agak praktis saya ngomong ya. Agak praktis, dan itu kenyataan ya, histori itu terjadi. Ya, ketika saya ketemu Alam dengan keluarganya, itu ngobrol-ngobrol yang akhirnya ya saya terbawa dan saya mau gitu loh. Mau itu dalam artian ya kayaknya jangan-jangan lebih benar nih yang itu. Kayaknya tidak mudah loh, Pak. Ya kan, tidak mudah, dan memang rata-rata tidak lolos. Kalau orang KPU di Banjar, Pak Irfan komisioner mengatakan perseorangan ini barang langka.
Barang langka, banyak yang tidak lolos ya, banyak yang tidak lolos sehubungan waktu. TPP waktunya ini kalau saya lihat sangat sedikit. Sangat sedikit, padahal kita harus cari dukungan puluhan ribu. Bahkan kalau Tasik ini dengan Garut dan lain-lain ratusan ribu. Luar biasa, waktu yang sangat sedikit. Itu hampir mustahil lah bisa dilaksanakan. Ya, walaupun kami alhamdulillah, kami tercepat di Jawa Barat dan tanpa ada perbaikan. Ya, tanpa ada perbaikan langsung diverifikasi kita lolos. Ya, jadi calon paling duluan sudah market gitu ya. Calon kan ketika kita minta dukungan kan udah ngomong langsung bahwa Ahmad Dimyati dengan Alam, Mbah Dukun. Kalau ngomong ke masyarakat begitu, walaupun nama di KTP cuman Alam. Tapi Mbah Dukunnya ini nempel betul gitu. Dari dulu. Itu ya makin mempermudah. Itu Mbah Dukun. Nah, jadi itu Mbak, jadi terasa enak dan ternyata ya lebih enak itulah. Lebih enak menentukan apapun, lebih mandiri, tidak banyak sekali hal-hal karena banyak pendapat. Kadang juga kalau kita ngelolanya tidak tidak sangat hikmat, bisa jadi emosi ya, kalau banyak pendapat gitu gini, bahkan jadi debat kusir bakul sarak dari Madura. Begini begitu kan akhirnya ya alhamdulillah kalau dari hati ke hati terus sedikit ya lebih mudah lah. Dan kami kan udah market duluan, Pak. Udah market duluan. Kalau yang lain kan kalau nggak salah marketnya belakangan ya, karena mungkin ya tawar-menawar apa-apa nggak tahu lah. Tapi yang pasti saya yakin semua juga baik ya, baik yang dari partai maupun kita. Cuman saya merasakan itu karena dua alam ini bukan alam Mbah Dukun, alam bernyalon ya, dari partai maupun dari perseorangan sekarang. Saya ngalami betul. Ya itu maksud baik saya. Secara spiritual maupun secara material, kayaknya ini lebih nyaman karena ya itu dari rakyat itu, dari masyarakat kita dapat dukungan untuk bisa nyalon. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya husnul khotimah ke depannya gitu. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Mengenai itu boleh dilanjut kembali harapan-harapan yang insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan jikalau nanti ataupun dan untuk Kota Banjar tercinta seperti apa? Enggak, Kang? Ya kalau saya sih insya Allah TPP harapan saya itu saya jadi wali kota, Alam jadi wakil wali kota Banjar di periode 2024-2029 ya. Dan memang tadi dipakai alat ibadah ya, dengan keilmuan kita juga mudah-mudahan mumpuni ya. Banjar bisa ditingkatkan kesejahteraannya ke depan, kita bangun yang SDM-nya lebih prioritas agar supaya mempersiapkan yang disebut sekarang sudah populer itu tahun emas ya, tahun 2045 ya. Nah, ini harus dipersiapkan dari sekarang ya, dan ya nanti di samping tadi ya dipastikan untuk alat ibadah ya bisa berkah lah Banjar, berkah. Ya masyarakat ya utamanya ini yang sangat mungkin sementara ini tidak lebih baik ya, yang menengah ke bawah lebih khusus bisa lebih baiklah ke depan dan maslahat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu memberi tuntunan terhadap kami. Itu amin ya rabbal alamin. Kalau dari Alam Mbah Dukun sendiri ya mungkin tadi apa yang disampaikan Pak Haji juga karena mungkin politiknya dipakai alat untuk ibadah ya. Saya harapkan juga nanti keberkahan buat masyarakat Banjar khususnya. Amin. Nanti biar akhlaknya, kepribadiannya, moralnya semuanya lebih baik lagi. Amin. Karena dari kebaikan tersebut mungkin Allah juga akan lebih berkah lagi ya. Ikhlas memberikan keberkahannya, kemudahan buat masyarakat Banjar. Untuk semuanya, insya Allah mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Amin. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya Allah, Pak Dukun hatur nuhun. Kang Dim hatur nuhun. Kita bisa sharing, langkah saya bisa ketemu, dan pada hari ini sama-sama untuk calon wali kota dan wakil wali kota yang mempunyai satu tekad yang mulia untuk Kota Banjar tercinta, insya Allah lebih maju lagi, mengurangi kemiskinan dengan berbagai macam usaha di dalamnya. Baik, untuk pemirsa Radar TV itulah tadi dialog khusus ya, di mana kita ngobrol secara langsung untuk
untuk Alam Mbah Dukun beserta juga Bapak Haji Ahmad Dimyati atau saya panggil Kang Dim. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita minta dukungannya, doanya untuk Alam Mbah Dukun dan juga Kang Dim. Saya Febi Rizkawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.